Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saimin dan saimat, para pemirsa TV NU Pesanggerahan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan, amin ya rabbal alamin. Selawat tercurah salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, amin ya rabbal alamin. Para ulama menjelaskan bahwa puasa ini dibagi beberapa tahapan. Ada 3 tahapan paling tidak. Yang pertama yaitu awalhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itu minan nar. 10 malam pertama yaitu malam-malam rahmat yang diberikan kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang muslim saat ibadah puasa. Kegembiraan yang sangat luar biasa, ditambah dengan janji Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang berbahagia, yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan baginya siksa api neraka. Di 10 yang kedua yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam ini banyak sekali ampunan-ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, khususnya bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, hal ini yang semua orang dambakan. Kita semuanya tidak ada satupun yang tidak memiliki dosa. Al-insan ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Maka semuanya kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di 10 malam yang kedua, yaitu malam-malam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin 'arduha samawat wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Al-Imam Ar-Razi menjelaskan di dalam tafsirnya, siapa orang-orang yang bertakwa dan siapa orang-orang yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang pertama yaitu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk selalu berinfak, bersedekah, memberi. Tidak hanya dalam keadaan ada, bahkan dalam keadaan susah pun kita dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Ma'asyiral muslimin, saimat dan pemirsa TV NU Pesanggerahan yang berbahagia, infak atau dalam bahasa lainnya sedekah adalah satu hal yang sangat penting yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain menjelaskan bahwa nanti ketika manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak yang menjerit dan ingin dihidupkan kembali. Laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan kami bisa dihidupkan kembali, fa asaddaq, kami akan bersedekah, wa kum minas sholihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa yang diinginkan oleh orang-orang
yang sudah meninggal dan andai kata dihidupkan kembali, yang pertama adalah sedekah. Bukan mereka ingin sholat yang banyak, bukan mereka ingin baca Quran yang banyak, mereka bukan ingin pergi haji berkali-kali, tidak. Tapi yang mereka inginkan adalah mereka ingin bersedekah yang banyak. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa hanya sedekahlah pahalanya yang akan terus mengalir walau mereka sudah tidak ada atau manusia sudah meninggal. Karena apa? Salah satu dari amal jariah yaitu sedekah jariah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalasin." Apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3, salah satunya sedekatun jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya. Oleh karena itu mereka ingin sekali dihidupkan lagi dan akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Selain itu sedekah pun manfaatnya luar biasa. Penjelasan-penjelasan dari para ulama dan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak yang menjelaskan bahwa sedekah itu bisa menolak bala dan sebagainya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pecinta TV NU Pesanggerahan yang berbahagia. Yang kedua, orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah yaitu afina, orang-orang yang memaafkan. Nah, ini seringkali kita sulit sekali untuk memberi maaf kepada orang lain. Kalau kita sudah kesal sama orang, kalau kita sudah sakit hati, sangat sulit sekali kita untuk memberikan maaf. Padahal salah satu hal yang bisa kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu wa'afina 'anin nas. Memaafkan kepada siapa saja, khususnya kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini manusia ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan kita kepada Allah, ada hubungan kita kepada manusia. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat gampang sekali, karena Allah memiliki sifat Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Kalau kita salah kepada Allah, kita cukup berdoa, mohon ampun kepada Allah, insya Allah aku ampuni. Tetapi ketika kita punya kesalahan kepada manusia, ketika kita berhablum minan nas, punya kesalahan, nah ini yang sangat sulit sekali. Maka kalau kita sering memaafkan, kita berharap ketika kita punya kesalahan kepada orang lain, kepada manusia, kita berharap kalau kita sering memaafkan, maka kesalahan-kesalahan kita pun kita berharap dimaafkan oleh orang lain, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih dan akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang menahan amarahnya. Nah, ini seringkali sekarang di masyarakat kita ini sangat kurang orang-orang menjaga hatinya, sehingga seringkali tersulut emosi dengan cepat. Sedikit saja ada kesalahan langsung amarahnya. Padahal orang-orang yang bisa menahan amarahnya itu salah satu orang-orang yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diantaranya yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka mereka cepat ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha tsumma kunta wa'ad bisayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwalah kepada Allah dan iringilah perbuatan yang tidak baik atau perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Artinya apa? Ketika kita manusia yang memang dasarnya kita orang-orang atau makhluk yang suka lupa dan punya dosa, ketika kita berbuat dosa maka kita cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga 4 hal tadi dapat menjadikan kita orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 malam
Yang kedua ini yaitu malam-malam maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus berusaha semaksimal mungkin memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat berbuka dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.